Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar PPKN ya, tentang nilai-nilai sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya kita lihat dulu 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila pertama. 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita caranya menunjukkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya, pastinya dengan cara beribadah. Kalau umat Muslim melaksanakan ibadahnya dengan sholat. Kalau Kristen melaksanakan ibadahnya di gereja dan lain-lain. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai, membantu, menghormati ya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Jadi kita selalu diharuskan untuk menjaga kerukunan ya, seperti umat lain, ada umat lain atau agama lain yang melaksanakan ibadahnya. Kita tidak boleh ribut atau mengganggu mereka agar kerukunan kita antar umat beragama tetap terjaga. Kemudian nilai-nilai sila kedua, persamaan derajat. Maksudnya di sini walaupun kita terdiri dari beragam manusia, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilih-milih teman ya. Kita harus samakan semua orang. Kemudian menghargai hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Seperti misalnya di sekolah diberikan tugas oleh gurunya. Dalam setiap kelompok itu ada beberapa teman ya. Jadi setiap teman itu ada haknya untuk mengeluarkan pendapat dan jawabannya. Apapun jawabannya, mau salah, mau benar, tetap kita hargai. Itulah contohnya ya. Kemudian nomor 3, solidaritas antar sesama manusia. Jadi sesama manusia itu kita diharuskan untuk saling membantu. Jika ada teman yang sakit, dikunjungi. Ada teman yang jatuh, kita tolong. Ada orang yang kena musibah, kita bantu dengan memberikan sumbangan atau berupa bantuan yang lain. Kemudian perdamaian. Jadi kita selalu dituntut untuk menjaga perdamaian. Kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh bertengkar atau berdebat yang menimbulkan perkelahian. Kemudian ayo kita amati gambar pada halaman 25. Yang pertama ada gambar ini ya. Ada 2 orang ya, ada umat Muslim dan umat Hindu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka saling berangkul ya, atau saling bersahabat. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang Muslim, anak Muslim ya, anak perempuan yang Muslim memberikan bantuan kepada biksu yang berasal dari agama Buddha. Kemudian ada gambar 3 ya. Nah, ini gambar 3, ada beberapa anak di dalamnya lengkap dengan rumah ibadahnya masing-masing. Umat Muslim rumah ibadahnya masjid, Kristen Protestan rumah ibadahnya di gereja, Kristen Katolik rumah ibadahnya di gereja juga. Kemudian agama Buddha rumah ibadahnya di vihara, agama Hindu rumah ibadahnya di pura, dan agama Konghucu rumah ibadahnya di kelenteng atau litang. Kemudian ayo kita amati gambar yang keempat juga. Ini ada sejumlah anak-anak yang datang mengunjungi temannya yang sakit. Kemudian gambar yang kelima, ada suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa yang mengeluarkan pendapatnya ya. Kemudian ada gambar 6, seorang anak laki-laki yang menolong temannya yang terjatuh. Gambar yang ke-7, ada 2 orang siswa yang diberikan kesempatan oleh gurunya secara adil untuk mengacungkan jarinya ya, yang mau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada gambar yang ke-8, ya,
seorang anak yang mencium tangan ibu ya, sebagai hormat kepada orang tua yang lebih tua ya. Dia menghormati orang yang lebih tua. Kemudian tugasnya, ada 2 tugasnya nanti. Ada tugas pertama pada halaman 26. Jadi gambar-gambar yang tadi yang saya tunjukkan itu dikelompokkan ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Jadi dipilah-pilah gambarnya, mana gambar yang termasuk sila 1 dan mana gambar yang masuk sila 2. Contohnya saya berikan gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama ini masuk sila 1 ya. Jadi jelaskan gambarnya. Gambar yang pertama itu menjelaskan tentang 2 orang umat muslim dan Hindu yang saling merangkul. Kemudian yang saya kasih juga contohnya di sila kedua ya, ada pada gambar 4. Gambar keempat itu menjelaskan sejumlah anak-anak yang menjenguk temannya yang sakit. Jadi nanti di kolom kedua, ketiga, dan seterusnya itu dipilih lagi gambar yang mana yang masuk di sila ke-1. Dan jangan lupa dijelaskan gambarnya seperti yang saya berikan tadi ini contohnya ya. Kemudian tugas yang kedua ada juga pada halaman 27. Ya, memberikan 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Jadi contohnya itu ditulis dalam kotak nanti, dalam kotak seperti ini ada pada bukunya ya. Mau ditulis dalam buku cetak boleh, buku tulisnya juga boleh. Jadi yang pertama contohnya, misalnya saya kasih contoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian contoh yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah, menghargai ibadah agama lain ya, itu contohnya. Kemudian nomor 2, berikan 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai nilai-nilai sila kedua Pancasila. Misalnya tadi misalnya saya kasih contoh tidak mengejek teman, kemudian membantu orang yang terkena musibah dengan cara mengumpulkan dana atau memberikan sumbangan. Kemudian yang ketiga misalnya menyamakan semua orang atau berteman dengan semua orang tanpa memilih-milih teman, maksudnya tidak memilih teman antara kaya dan miskin, misalnya kita berteman dengan yang kaya saja, tidak ya, seperti itu contohnya. Jadi banyak contoh yang lain yang bisa ditulis dalam situ, kita saja yang cari yang mana contohnya, bisa dibaca-baca kembali bukunya ya. Semoga penjelasan saya dimengerti ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.